Nomor satu adalah Anda sharing. Ini lihat di paling bawah kanan ada tulisan H-H+1. Artinya Anda baru bergabung atau besoknya. Sharing ke teman dan kerabat Anda bisa melalui sosial media atau bisa directly atau langsung. Apa yang Anda sharingin ini Anda penting. Yang Anda sharingin adalah alasan kenapa Anda bergabung di bisnis ini. Gak ada lainnya. Gak usah Anda ceritain manfaat produk. Anda belum minum, Anda belum rasain manfaat, gak usah cerita produk. Gak usah cerita bonus, belum dapat bonus, Pak. Anda belum tahu juga bonusnya. Yang hal pertama Anda harus lakukan, bukan Anda nggak boleh sharingin manfaat produk atau bonus ya. Tapi hal pertama yang Anda lakukan ketika Anda bergabung adalah ceritain dulu alasan Anda bergabung di bisnis AFC. Kedua adalah Anda harus bentuk visi dan impian. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya visi dan misi itu? Kalau enggak, Anda harus buat di dunia network. Tanpa visi dan impian, Anda nggak bisa jalankan network ini dengan baik. Apa sih maksudnya? Nah, visi itu ketika Anda bentuk, tidak boleh bersifat materi. Artinya yang bersifat duit nggak boleh. Ini ala AFC aja, ala saya lah. Visi itu teman-teman adalah alasan kenapa sih Tuhan harus bikin Anda hidup sampai umur panjang. Salah satu visi saya adalah, teman-teman, saya ingin bermanfaat buat orang seluas-luasnya. Tujuan hidup saya mulai jelas buat apa. Kalau Anda nggak punya visi itu ya, Anda nggak tahu buat ngapain hidup. Dan ternyata salah satu rahasia sukses teman-teman, bahwa Anda harus punya visi yang hebat, visi yang besar. Kalau Anda nggak punya, bagaimana Anda bisa hebat? How about impian? Kebalik, kalau impian sifatnya materi teman-teman. Kalau Anda jujur, Anda harus akui itu, bahwa Anda sebenarnya nggak punya impian. Cuma keinginan aja. Jadi waktu ditanya, hey Tony, impian lo apa? Mobil mewah, rumah mewah, punya hotel. Itu namanya keinginan, Pak. Kalau impian Anda harus kejar. Bagaimana sih cara achieve impian? Tulis dan lakukan. Dan hidup Anda akan berubah. Nomor 3 adalah daftar nama. Jadi tujuan Anda wajib bikin daftar nama. Jangan males. Itu nomor 1. Jangan sok tahu, sok pinter. Buat aja sih daftar nama. Kenapa? Karena daftar nama di network bisnis ini adalah aset Anda. Nomor 1 cara buatnya adalah Anda pikirkan dulu berdasarkan kategorinya. Contoh, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman istri, saudara saya, teman ngaji, teman pijit, teman mabok, terserah. Tulis kategorinya dulu. Pertama, bikin kategorinya, tulis namanya, baru nomor handphonenya. Setelah udah tulis nomor handphonenya, baru tulis tuh prioritas atau tidak. Skala prioritas ini buat apa? Agar kalau orang-orang yang skala prioritas, saya rekomen Anda di prospek ditemenin sama upline Anda. Jadi kalau 100 daftar nama, biasanya Anda punya 5 orang sampai 10 orang yang skala prioritas. Kedua, jangan bikin asumsi di daftar nama. Closing, nggak closing, kayaknya nggak mau, kayaknya nggak suka MLM. Justru peluang kita besar karena banyak yang nggak suka. Kalau semua suka, repot nggak? Repot lah, lebih repot lagi kita. Oke teman-teman, lanjut. Nomor 4 adalah AFC Knowledge. AFC Knowledge adalah ada di link YouTube. Ini adalah link YouTube yang jelasin tentang produk, perusahaan, dan bonus. Jadi Anda dengerin minimum 5 kali sehari. Butuh komitmen, butuh. Nyetir, sebelum tidur, atau bangun pagi, masuk sampai otak Anda. Jadi Anda harus belajar produk, marketing plan, bisnis ini. Tanpa itu Anda nggak bisa. 5 kali. Kalau Anda bilang 5 kali too much, bikin 3 kali deh. Nggak apa-apa. Tapi Anda harus dengerin berulang-ulang. Sampai paham. Anda harus percaya, ada suatu hari, ada timing, Anda harus jadi presentasi, jadi presenternya. Kalau Anda nggak bisa, selesai udah. Oke, ini yang paling penting teman-teman. Bagaimana cara mengundang? Kan sekarang kita lagi zaman Zoom nih, jadi nggak ada LOP lah. Anda susah nggak sih datengin orang ke Zoom? Anda memang harus punya sedikit teknik dalam mengundang orang di Zoom. Pakai teknik kalimat yang agak romantis atau agak menarik gitu loh. Kayak contoh gini, lu kan diabetes, ada konsultasi gratis loh sama dokter hebat. Ini dokter udah pengalaman luar biasa, 20 tahun pengalaman. Nah, coba lu datang deh. Lu bisa nanya dan free konsultasi. Itu buat dokter. Ngerti ya? Jadi, sebelum ke slide itu, Anda harus presentasiin dulu bisnis ini secara menarik. Jadi ada Niko, mantan tukang bakso. Gading Martin, artis. Tiara, makeup artis.
Jadi ada profilnya. Jadi saya punya slide sendiri, teman-teman. Kami, Winners Team, ini isinya. Terus kami ada di mana aja? Nih Tiara di Jakarta, saya di Alam Sutra, ini ada di Kelapa Gading, ini ada di mana, jadi bisa bantu. Jadi kita luas loh. Terus penghasilan saya, penghasilan aja. Terus habis penghasilan apa? Terus what we do, apa yang kita lakukan? AFC, see you di Zoom Kamis jam 7 malam. Ngerti ya teman-teman? Jadi orang secara psikologi udah tertarik dulu sama bisnis ini. Jadi kayak, wow, bisnisnya orang-orang keren ya. Kalau orang udah tertarik, maka dia mau paham prospek dan branding. Jadi teman-teman, prospek itu kita ada artinya. Dan bagi sebagian orang, dia nggak tahu prospek itu apa. Bagi sebagian orang, prospek itu presentasi. Dan itu yang buruk, karena prospek bukan artinya presentasi. Kalau artinya presentasi, ya presentasi aja. Menjelaskan apa itu bukan prospek. Prospek yang baik, teman-teman, adalah mendengarkan apa yang orang butuhkan. Find their needs, mencari kebutuhan diri. Prospek itu kita semakin tahu kebutuhan dia apa, semakin tinggi closingan kita. Cuma kebanyakan dari kita nggak mau pakai prospek. Langsung aja datang orang presentasi A sampai Z. Nah, dalam prospek Anda harus tahu beberapa hal. Satu, Anda harus tahu dia mampu atau enggak. Kalau dia nggak mampu ekonominya, kita kan jelasin yang rubi-rubi aja gitu loh. Ngerti nggak? Biar dia nangkep. Orang nggak mampu jelasin diamond 20 juta. Langsung mundur, Pak. Mundur pelan-pelan namanya. Orang kaya sebaliknya. Kalau saya jelasin orang kaya, saya cuma jelasin diamond. Memang begitu prospek. Kedua, harus Anda tahu pendidikannya, pergaulannya. Kenapa? Lu nggak bisa ngomongin stem cell sama orang yang nggak ngerti sama sekali. Nah, itulah prospek. Kita identifikasi semuanya, mengetahui semuanya, sampai mencari paling kebutuhan dasarnya adalah dia butuh apa. Apa arti closing? Closing itu adalah kalimat-kalimat romantis yang wajib Anda bicarakan ke dia apa adanya. Kayak gini, gue orang anti MLM, tapi hari ini gue bergabung sama AFC. Gue udah pelajari dan ini beda. Gue hari ini ajak lo, karena gue yakin gue bisa sukses dan gue mau sukses sama lo. Gue gak mau sukses sendiri, karena lo teman paling baik gue. Sama-sama belajar dari nol. Mau gak lo bergabung di tim gue? Kita sama-sama sukses. Itu Anda harus tahu, teman-teman. Itu adalah kalimat yang paling power untuk closingin orang bagi Anda pemula. Atau cara lain, saya member biasa lah. Saya bilang gini, gue baru bergabung di bisnis ini, tapi gue bisa selalu ada buat lo, gue bisa. Gue bisa selalu support lo, bisa. Gue bisa selalu ada waktu buat lo, gue bisa. Mau nggak lo? Sama-sama. Nah, ngerti ya teman-teman ya? Dan itu Anda harus deliver value Anda. Lihat nggak? Tadi kan saya selalu kasih tahu value saya, bahwa saya akan temenin dia. Nah, kan ada yang bilang pepatah ya, yang hebat akan selalu kalah sama yang selalu ada. Kalau nggak closing, Anda harus tanya lagi. Boleh nggak saya tahu kenapa Anda nggak mau bergabung? Tanya. Biasa deh kita baper. Anda harus tanya, kenapa nggak closing? Jangan-jangan dia nggak ada modal. Iya dong. Sebaliknya, kalau closing, tanya juga kenapa. Bro, boleh nggak gue tahu kenapa sih lo bergabung? Kalau orang yang Anda prospek bergabung Diamond, Anda wajib ngomong gini. Bro, mau nggak lo balik modal? Besok mau nggak? Undang 6 orang. Maka 6 orang kali join Diamond, maka dapat bonus 3,3 kali 6, 19 juta, belum pairingnya. Balik modal. Loh, kalau join Diamond, Pak, kalau nggak join Diamond gimana? Nggak bisa. Rata-rata orang yang pertama kali join Diamond, rata-rata dia akan bawa potensi 6 orang itu umumnya Diamond juga. Dan ketika saya bisa balikin modal dia hari ini atau besok, maka Anda bayangin nggak lusanya dia kerja kayak apa? Karena di bisnis, orang balik modal lebih penting. Lanjut, menghadiri acara mingguan. Sama kayak hari ini Anda datang di NDO, Rabu Anda datang LOP, Jumat khusus spesial ya, Jumat tuh biasa ada artisnya. Sabtu Anda datang dokter. Ketika ada acara mingguan Anda harus datang. Karena kalau Anda nggak datang, mungkin itu adalah pertemuan terpenting di hidup Anda yang Anda lewati. Ingat tuh kata saya. Mungkin terbuka hati Anda, mungkin terbuka pikiran Anda, mungkin semangat Anda tiba-tiba datang, dan itu semua jadi nggak ada. Ingat, setiap pertemuan yang tidak Anda datang, mungkin itu adalah pertemuan terpenting di hidup Anda. Datang makanya. Yang terakhir, back office knowledge. Cara input, cara lihat jaringan, dan penyusunan titik. H+14. Jadi waktu Anda bergabung, paling lama 2 mingguan Anda harus bisa input sendiri. Kenapa? Cara lihat input gampang. Input sendiri itu cuma masukin email, nomor handphone, nama, sama username. Nih leader, dengarkan saya. Kalau Anda bantu downline Anda input, itu bukan Anda ngebantu. Anda menjerumuskan dia untuk jadi bego selamanya. Saya mau kasih tahu teman-teman, ingat, yang bikin alasan kita berhenti di dunia jaringan ini bukan karena nggak ada prospek, nggak ada waktu,
waktu, nggak ada modal, bukan. Yang bikin kita berhenti di bisnis ini adalah kita sendiri.